Poin pertama, Bapak Ibu usahakan menanamkan dalam diri kita dan kita menanamkan sebagai sebuah persepsi kita kalau sedekah itu yang butuh adalah kita dan bukan penerima. Ini poin penting. Kenapa selama ini kita masih banyak menolak orang kalau minta? Kenapa kadang-kadang kita masih marah dengan orang yang berulang-ulang meminta? Karena kita berpikir dia yang butuh. Harus diubah persepsi itu. Ini sudah sering kita ulangi di materi kita ini ya. Yang benar dalam bab sedekah adalah kita melihat diri kita yang butuh dengan sedekah. Lebih kita butuhkan daripada orang yang sedang minta itu. Sehingga kita tahu yang kita kejar adalah pahala sedekahnya, tidak perlu melihat siapa yang menerimanya. Mau orang yang sama atau orang yang terulang, gak penting bagi kita. Yang penting adalah saya di saat itu, detik itu punya peluang untuk bersedekah. Orang yang WA, ada informasi flyer yang sampai kepada kita, misalnya tentang yayasan tertentu, Anda lewat ada kotak amal masjid, pokoknya Anda anggap, oh ini kebutuhan saya. Itu harus ditanamkan begitu. Karena kita butuh sekali dengan pahala sedekahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita saling mengingatkan agar selalu memuji dan memuja Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk hari ini Allah masih memberikan kita umur di mana kita masih bisa melanjutkan estafet kehidupan kita. Kita masih bisa memperbanyak amal-amal soleh yang merupakan tujuan utama kita diciptakan dari semua jenisnya tentunya. Salat, zikir, menghadiri majelis ilmu, silaturahim keluarga dan yang lainnya. Serta kalau kita masih punya kesalahan-kesalahan di masa lalu, maka kesempatan emas kita masih bisa bertaubat kepada Allah agar jangan sampai hukuman Allah datang kepada kita dan kita menyesal pada hari kiamat. Jadikan hari ini sebagai hari emas kita semuanya, karena hari ini bisa saja hari terakhir, kita tidak tahu. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Tapi berapa banyak orang yang tidak menyadari ternyata itu adalah waktu terakhirnya. Karena semua pasti akan berakhir. Jadi setiap kali Allah masih memberikan kesempatan, umur, maka maksimalkan baik dalam mengerjakan ketaatan ataupun bertobat dari kesalahan-kesalahan. Dan saya yakin ini adalah salah satu amal saleh yang sedang kita kerjakan. Duduk dalam majelis ilmu adalah amal saleh, di mana ini termasuk tujuan kita diciptakan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah SWT mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku kita Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Kemudian lanjutan judulnya Kanker Ganas Sembuh Lewat Sedekah Sungguh Ajaib, yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Kita sudah ceritakan dari kisah orang-orang saleh sebelumnya. Terakhir kisah kita tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau sangat terkenal dermawan sekali, suka sekali berbagi, dan mungkin tidak kita ulangi lagi karena kisahnya cukup panjang. Kalau tidak salah pertemuan yang lalu itu satu pertemuan khusus membahas Aisyah radhiyallahu anha, salah satu wanita yang harusnya diidolakan oleh semua muslimah, karena termasuk istri tercinta Nabi SAW dan wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau termasuk wanita yang sangat dermawan. Ya, kita sekarang akan lanjutkan bahasan kita di halaman 40, bagi yang pegang bukunya. Kita akan masuk ke istri Nabi yang lain, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Itu ada tulisan infak Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Ummul Mukminin artinya ibunya orang-orang beriman. Karena semua istri-istri Nabi julukannya Ummul Mukminin. Jadi walaupun misalnya di masa itu ada orang yang lebih tua dari istri-istri Nabi, tetap mereka dianjurkan memanggil dengan istilah Ummul Mukminin. Kita pun misalnya yang hidup di masa sekarang, mungkin seseorang di antara kita jauh lebih tua dari umur Aisyah, karena Aisyah radhiyallahu anha itu meninggal masih muda ya, tidak terlalu tua. Dan beliau misal ada di antara kita yang sudah sepuh di atas 80-90 tahun, bukan berarti karena dia diberikan umur lebih lalu dia lebih baik daripada Aisyah. Tetap dianjurkan dia mengatakan Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan ini juga salah satunya Zainab binti Jahash. Sedikit ada kisah tentang wanita mulia ini. Beliau adalah sepupu Nabi.
ibunya bernama Umamah binti Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib kita tahu itu kakek Nabi, ya. Ayah Nabi namanya Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah Zainab ini ibunya namanya Umamah binti Abdul Muttalib. Jadi tepatnya dia adalah anak tante Nabi SAW. Zainab ini waktu masih gadis, tentu beliau lahir di Mekah tahun 590 Masehi dan beliau wafat di Madinah 641. Ya, kurang lebih berarti beliau hidup itu sekitar 51 tahun, ya, meninggal di umur 51 tahun. Dan beliau sempat waktu masih gadis menikah dengan salah satu sahabat Nabi sekaligus anak angkat Nabi namanya Zaid ibn Harithah. Zaid ini punya cerita sendiri juga tentunya, tapi tidak terlalu panjang lebar kita jelaskan sekarang, tapi dia adalah anak angkat Nabi. Dulu pernah jadi budaknya Khadijah. Lalu Khadijah bebasin, Khadijah hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW mendidik dia dengan baik sehingga sempat diberikan julukan Zaid bin Muhammad. Tapi setelah turun ayat Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul, maka dikembalikan namanya menjadi Zaid ibn Harithah. Ada cerita sendiri tentunya. Yang jelas Zaid ibn Harithah ini pada saat sudah sampai masa waktu umur pernikahan, Nabi SAW nikahkan dia dengan Zainab ini, Zainab binti Jahash, sepupu Nabi. Namun subhanallah pernikahannya berjalan kurang lebih 2 tahun, ya. Dari tahun 625 sampai 627 Masehi. Namun rumah tangga mereka tidak langgeng, ya. Sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena Zainab merasa ada perasaan dalam hatinya kalau Zaid ini adalah mantan budak. Sementara dia wanita mulia Quraisy. Nah, dia takut nanti dia durhaka sama suaminya karena kasus ini gitu, ya. Jadi seringkali ada hal-hal yang mengganja dalam hatinya sampai akhirnya bercerailah Zaid dengan Zainab, ya. Setelah cerai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW menikahi Zainab agar mengeluarkan sebuah hukum bahwasanya boleh seorang laki-laki menikahi mantan istri anak angkatnya. Kalau mantan istri anak kandung nggak boleh, ya. Karena tidak ada namanya mantan anak mantu, tidak ada namanya mantan mertua. Maaf, secara hukum kalau ada di antara bapak ibu misalnya menikah, sekarang ibu menikah sama suaminya, la qaddarullah, semoga Allah tidak takdirkan, misalnya dia bercerai sama suaminya. Nah tetap aja ayah suami, ayah mantan suami itu mahram abadi. Ibu boleh salaman, boleh nggak pakai hijab di depannya seperti ayah sendiri. Ya, asal memang sudah terjadi interaksi biologis walaupun sekali dengan suami. Begitu juga dengan suami ibu. Dia akan menjadi mahram buat ibunya ibu selamanya. Baik selama satu suami istri atau dia cerai sama ibu, tetap aja mantan suami ibu adalah mahram ibunya ibu, ya. Jadi ibu mertuanya gitu, ya. Nah seperti itulah. Jadi tidak boleh menikah antara mertua sama mantan anak mantunya misalnya, karena pernah mantan istrinya atau mantan anaknya. Karena tidak ada istilah mantan bagi mertua dan anak mantu. Nah Allah SWT ingin menjelaskan hukum itu dengan cara memerintahkan Nabi SAW menikahi Zainab yang tadinya bekas istri anak angkatnya, gitu, ya. Dan Zainab ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebutkan pernikahannya dalam Al-Quran. Makanya beliau mengatakan, aku sungguh dimuliakan dengan Allah menikahkanku dari langit ketujuh. Ya, Allah SWT menikahkan Zainab dengan Nabi SAW dari langit ketujuh. Karena Allah langsung perintahkan Nabi untuk nikahi Zainab. Tentu beliau punya banyak saudara-saudara, diantaranya Abdullah bin Jahash yang sangat terkenal juga dengan keberanian dalam berperang. Itu ada Hamna binti Jahash, ada Ubaidillah bin Jahash, banyak sekali saudara-saudaranya gitu, ya. Yang jelas beliau menikah dengan Nabi SAW di tahun 627 ya Masehi, maaf. Nah itu sedikit cerita tentang biografi beliau, ya. Zainab binti Jahash ini salah satu istri Nabi yang sangat terkenal dengan kedermawanannya, ya. Dan juga kalau tidak salah ayat hijab pada saat turun itu waktu Zaid selesai menceraikan Zainab dan sudah selesai masa iddahnya, maka
disuruhlah Zaid untuk mengantar sebuah pesan Nabi SAW kepada Zainab. Lalu Zaid datang dan di saat itu Zainab menurunkan hijabnya, menutup ya, supaya tidak bertemu dengan mantan suaminya karena sudah bukan mahram lagi setelah lewat masa iddah. Ringkas cerita, Zainab akhirnya menjadi istri Nabi SAW dan dapat julukan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dan semua istri-istri Nabi yang tidak bercerai selama di dunia maka akan menjadi istri Nabi juga di akhirat. Berarti kemuliaan mereka akan berlanjut bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat sana. Nah, salah satu yang terkenal dari Zainab binti Jahsy itu banyak sifat-sifat baiknya, tapi diantaranya suka sekali berbagi. Dan ada perbedaan sedikit dengan umumnya orang-orang kalau berbagi. Pernah saya jelaskan di awal-awal kita membahas masalah sedekah ini ya. Kembali saya ingatkan lagi. Poin pertama, Bapak Ibu usahakan menanamkan dalam diri kita dan kita menanamkan sebagai sebuah persepsi kita kalau sedekah itu yang butuh adalah kita dan bukan penerima. Ini poin penting. Kenapa selama ini kita masih banyak menolak orang kalau minta? Kenapa kadang-kadang kita masih marah dengan orang yang berulang-ulang meminta? Karena kita berpikir dia yang butuh. Harus diubah persepsi itu. Ini sudah sering kita ulangi di materi kita ini ya. Yang benar dalam bab sedekah adalah kita melihat diri kita yang butuh dengan sedekah. Lebih kita butuhkan daripada orang yang sedang minta itu. Sehingga kita tahu yang kita kejar adalah pahala sedekahnya, tidak perlu melihat siapa yang menerimanya. Mau orang yang sama atau orang yang terulang, gak penting bagi kita. Yang penting adalah saya di saat itu, detik itu punya peluang untuk bersedekah. Orang yang WA, ada informasi flyer yang sampai kepada kita, misalnya tentang yayasan tertentu, Anda lewat ada kotak amal masjid, pokoknya Anda anggap, oh ini kebutuhan saya, itu harus ditanamkan begitu. Karena kita butuh sekali dengan pahala sedekahnya. Kalau masih ingat kita berapa kali mengulangi perkataan-perkataan para salaf, diantaranya Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang berkata, pada saat dia membagi-bagikan sedekahnya, dia mengatakan pada murid-muridnya waktu orang itu sudah pulang, orang-orang ini pulang membawa sedekahnya, dia bilang, lihatlah orang-orang ini membawa amalku ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Kenapa? Karena yang kita kasih ke orang tersebut baju, makanan, diambil sama dia secara fisik, tapi setelah itu habis dikonsumsi, baju akan rapuh, ya kemudian makanan juga akan habis. Tetapi nilainya, nilai baju dan makanan itu tetap ada di timbangan amal kita hari kiamat, ya karena melalui mereka yang membawanya, melalui mereka lah kita bisa dihitung di timbangan amal. Nah seperti itu memahaminya. Jadi kita harus perbaikin dulu persepsi ini. Makanya Asy-Syu'bi, salah satu ulama yang lain mengatakan, siapa yang tidak memperlihatkan kalau dia lebih butuh dengan pahala sedekah daripada orang yang menerima sedekahnya, maka dia telah menghantamkan sedekahnya ke wajahnya sendiri. Dia telah menghantamkan sedekahnya ke wajahnya sendiri. Dan sebagian salaf mengatakan, sesungguhnya kalau ada orang yang datang dan mereka senyum sambil mengatakan selamat datang kepada orang-orang yang akan membawa amal kami ketimbangan amal tanpa diupah. Tanpa diupah. Yang kedua, usahakan targetnya adalah pahalanya. Ya, dan kita tidak pernah tahu pahala itu apa ya. Dan boleh dalam Islam kita menghubungkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk dijadikan sebagai target ibadah kita. Contoh, boleh nggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Nah memang itu targetnya. Karena kalau sholat malam itu termasuk waktu mustajab doa. Boleh nggak saya sedekah supaya saya sembuh penyakit, supaya harta saya lebih banyak? Nah memang itu janjinya. Jadi makin kita kejar apa yang dijanjikan, makin besar pahalanya. Oleh karena itu kita kejar itu. Nanti puasa Ramadan saya niat untuk menyempurnakan rukun Islam saya. Karena rukun Islam yang keempat ya. Dan saya niat untuk misalnya mendapatkan pahala puasanya atau pengampunannya di bulan Ramadan. Itu boleh karena itu targetnya. Itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini penting. Oleh karena itu target kita dalam sedekah adalah mengejar apa yang Allah janjikan. Termasuk pelipat gandaan rezeki itu sendiri. Termasuk jadi menyebabkan jalan keluar dari permasalahan ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata begini, Bapak Ibu sekalian, kalau saya punya doa-doa yang belum saya lihat ijabahnya, saya minta-minta tapi belum dikasih, maka saya sengaja keluar bersedekah supaya dengan sedekah itu doa saya diijabah. Jadi kalau Bapak Ibu masih merasa ada hajatnya sama Allah belum dipenuhi, coba cari
rumah anak yatim, yayasan sosial, orang miskin dari kerabat dan tetangga. Bantu mereka, niatkan sedekah itu untuk memudahkan urusan kita. Itu namanya tawasul dengan amal saleh. Ya. Yang ketiga, keluarkanlah sedekah yang terbaik. Jangan pernah bersedekah dengan hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Kita masih punya yang baik, tapi kita sengaja sedekah yang tidak baik, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau sedekah makanan, sedekah yang bagus, yang maksimal, gitu ya. Jangan bersedekah dengan sisa-sisa makanan. Bukan tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada sisa makanan masih layak dikonsumsi, kita berikan kepada orang lain, orang miskin misalnya, supaya nggak dibuang, itu boleh saja. Tetapi pahalanya tidak sebesar orang kalau memberikan maksimal, gitu ya. Maka kita sedekah, berikanlah baju, ya. Misalnya Ramadan nanti mau bagi-bagi baju, cari baju yang terbaik untuk diberikan, gitu kan. Bukan hanya sekedar yang penting kuantitinya banyak, lalu dipakai sekali rusak misalnya. Tapi bagaimana kita berpikir memang itu menjadi pahala buat kita, itu beda. Ada pernah orang ingin menyumbang masjid melalui yayasan kami dari Saudi, dia telepon saya, entah dia tahu dari mana nomor telepon, disebut nama dia, saya fulan-fulan gitu tapi dalam bahasa Arab. Lalu dia bilang, saya mau bangun masjid, bisa nggak? Saya bilang bisa. Lalu dia tanya biayanya berapa? Saya bilang per meter persegi, kalau di Indonesia itu yang bagus 4,5 jutaan. 3,5 juta sampai 4,5 juta per meter persegi, 1 kali 1 meter, itu lantai, dinding, atap semua sudah jadi. Tinggal dikali, misalnya mau 100 meter ya tinggal kali 4,5 juta kali 100, itu 450 juta misalnya. Itu jadi masjidnya. Terus dia bilang sama saya, kok mahal? Saya biasanya nyumbang masjid dengan biaya yang kecil, gitu kan. Dia pernah nyumbang kalau tidak salah 70, 80 juta gitu ya, jadi masjid. Saya bilang bisa, tetapi di yayasan kami tidak ada itu. Karena kami tidak ingin bangun masjid untuk orang, habis itu 6 bulan, 4 bulan sudah berjamur, sudah rusak, sudah runtuh atapnya, karena asal-asalan. Gitu. Sayang. Saya bilang sama dia, Anda ini mau bangun masjid buat amal jariyah, kejar pahalanya, atau yang penting namanya punya masjid? Kalau mau yang penting namanya punya masjid, silakan ke yayasan lain, kami nggak bisa. Saya mau masjid itu memang 10 tahun bisa bertahan, nanti baru renovasi lagi, karena bagus dibuat sekalian gitu ya. Pakai hiasan-hiasan yang indah, pakai AC ya, disiapkan dispenser di masjid untuk orang minum dan segala macam hal gitu ya, yang kita memang membuat masjid itu nyaman. Nah ini contoh-contohnya. Jadi coba Bapak Ibu sekalian menanamkan poin-poin dalam sedekah sehingga tidak ada lagi persepsi selama kita, gitu kan? Kadang-kadang orang melewat di lampu merah kita masih mengatakan, bantu nggak ya? Nggak usah deh, kayaknya masih sehat. Nah, padahal sebenarnya bukan saatnya kita negosiasi. Kita sedang melihat peluang sedekah sedang ada. Ingat sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menerima sedekah seseorang di antara kalian, ya, walaupun dia seperti biji sawi, kecil sekali, kayak misalnya sumbang 1.000, 10.000 rupiah, dan Allah akan membesarkannya sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak kuda atau anak untahnya. Bahkan bisa saja satu biji sawi terus berkembang di hari kiamat, kita akan terima seperti satu gunung Uhud. Satu gunung Uhud ya. Jadi sedekah itu akan terus bertambah pahalanya. Nah terus ada juga yang selanjutnya yang kelima yang bisa kita tambahkan adalah perbedaan antara sedekah yang Bapak Ibu lakukan dengan tangan sendiri dengan hanya beli jadi ya. Ini yang sedang kita bahas di Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini punya satu metode dalam sedekah Bapak Ibu sekalian. Dia misalnya mau sedekah makanan nih. Bisa saja seperti kita sekarang kan tinggal bisa beli jadi di restoran lalu kasih orang. Tapi dia tidak, dia sengaja masak sendiri ya. Jadi bahan-bahan dia beli sendiri, dia masak sendiri, dia kemas sendiri. Dia begitu yang dia lakukan itu ternyata beda, ada nilai pahala karena pengemasannya. Dia kalau mau kasih baju perang, itu sedekah di medan perang, maka Zainab radhiyallahu anha ini menjahit sendiri baju perang itu lalu dia kasih. Dia bisa beli di pasar tapi dia buat sendiri karena dia punya kemampuan di situ. Nah ini poin-poin yang beda gitu ya. Maksudnya beda dari sisi pahala. Walaupun kita beli makanan kemasan sudah selesai, nggak ada masalah. Tetapi bisa saja ini punya nilai plus. Nah, kita akan bacakan hadis. Ini hadis pernah kita singgung ya. Tapi ini hadis berhubungan dengan masalah Zainab, keutamaan beliau gitu ya. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, ini istri Nabi yang lain meriwayatkan tentang istri beliau yang lain gitu ya. Aisyah meriwayatkan tentang sabda Nabi SAW, asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Qalat fakunna yatawalna
kunna yatatawalna ayyuhunna atwalu yadan. Qalat fakanat atwalana yadan Zainab li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tatasaddaq. Bahwa Nabi SAW mengatakan paling cepat orang yang menyusulku nanti meninggal dari kalian wahai para istri-istri adalah yang paling panjang tangannya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, lalu kami saling mengukur tangan kami agar mengetahui siapa yang paling panjang tangannya. Lalu Aisyah mengatakan, dan ternyata istri beliau yang paling panjang tangannya adalah Zainab karena dia bekerja dengan tangannya sendiri dan lalu bersedekah. Jadi hadits ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, memang Nabi SAW berarti akan lebih dulu meninggal dari para istri beliau. Makanya Nabi meninggal dulu baru istri-istri beliau meninggal kecuali Khadijah. Khadijah beda. Jadi hadits ini diucapkan setelah tiba di Madinah, ya. Dan istri Nabi pada saat itu berjumlah 9 orang dan Nabi tidak meninggal, mereka tidak meninggal sampai Nabi meninggal. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang paling nanti pertama menyusul aku menuju ke akhirat, ya, dari kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Kemudian istilah yang kedua, dua pelajaran yang dari hadits adalah ada istilah orang yang paling panjang tangan. Nah biasanya saya tidak tahu ini dimaknakan apa. Salah pernah saya dengar di Indonesia dimaknakan adalah pencuri, ya. Tetapi makna yang benar adalah orang yang panjang tangan. Kalau dalam hadits ini adalah orang yang suka sedekah, ya. Karena dia suka memberi. Disilakan panjang tangan itu maksudnya di sini dia bantu, di sana dia bantu, di sini dia bantu. Dia pokoknya selalu kesana sini tangannya memberikan sedekah. Nah orang seperti ini disilakan dengan orang yang panjang tangannya. Lalu pelajaran yang ketiga dari hadits adalah kedudukan Zainab radhiyallahu anha. Aisyah berkata, setelah Nabi SAW meninggal, atau penyebutan hadits ini, kami sering mengukur tangan kami, siapa yang paling panjang tangannya. Tadinya difahami ini secara letterlet, ternyata bukan itu, ya. Yang meninggal pertama setelah Nabi SAW meninggal adalah Zainab. Lalu Aisyah mengatakan di saat itulah kami faham, ternyata bukan yang dimaksud panjang tangan, tetapi yang dimaksud adalah sedekahnya. Makanya Aisyah mengatakan di akhir hadis, yang paling panjang tangan di antara kami adalah Zainab karena dia semasa hidupnya suka sekali membuat sesuatu lalu dia sedekahkan dari hasil buatan tangannya itu. Nah ini berarti ada keutamaan tersendiri kalau kita melakukan ini. Jadi setiap kali kemasan atau upaya dalam melakukan satu perbuatan baik itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah seperti itu kurang lebih. Dalam satu riwayat yang lain, Aisyah berkata, masih di halaman 40 bagian bawah ya, paragrafnya kalau yang pegang buku. Lalu kami berkumpul pada suatu rumah dari salah seorang di antara kami, maksudnya istri-istri Nabi, setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Kami selalu mengukur tangan-tangan kami di tembok. Jadi taruh di tembok, siapa yang paling panjang tangannya, ya, untuk mencari tangan yang terpanjang. Dan kita masih saja ya selalu berbuat hal itu sehingga meninggalnya Zainab binti Jahash. Dan ternyata dia adalah wanita yang mempunyai tangan pendek dan bukan terpanjang di antara kita. Akhirnya kami mengetahui bahwa Nabi SAW bermaksud dengan panjangnya tangan adalah suka bersedekah. Dan Zainab adalah seorang wanita pekerja dengan tangannya. Dia menyamak kulit, penyulam dan bersedekah di jalan Allah. Dan bersedekah di jalan Allah, ya. Dan kita tidak asing, mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang keutamaan Nabi Daud, ya. Kan Nabi Daud itu terkenal sekali dengan pekerjaan tangannya sendiri dan makan dari hasil tangannya, dan juga bagaimana bagusnya puasanya sampai terkenal dengan puasa Daud, dan bagusnya sholat malamnya sampai Nabi mengatakan afdol sedekah, afdol income adalah dari hasil kerja tangan sendiri, dan itu Nabi Allah Daud makan dari hasil tangan sendiri. Dan ketahuilah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, beliau puasa sehari, berbuka puasa sehari. Dan sebaik-baik sholat malam adalah sholat malamnya Daud karena beliau tidur, bangun sholat, tidur lagi, lalu sholat. Jadi 2 kali sholat, 2 kali tidur, gitu ya. Tentu ini sulit dikerjakan bagi orang yang belum terbiasa, tapi itu dianggap waktu atau cara ibadah yang paling afdal. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Nabi Daud alaihissalam terkenal orang yang suka bekerja dengan hasil tangannya sendiri, gitu ya. Begitu juga dengan kita tahu Idris alaihissalam, Nabi Allah yang mulia, beliau terkenal adalah seorang tukang jahit. Ya, beliau suka menjahit dan disepakati kurang lebih oleh umumnya ulama-ulama muslimin
Kalau Idris adalah orang yang pertama menjahit pakaian dan mengukur ukuran pakaian, dan beliau menguasai itu dan beliau hidup dari situ, menjual jasa itu, kemudian beliau bersedekah dari hasil jahitannya. Ya. Banyak di antara sahabat-sahabat Nabi, ya, seperti dinukil oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, dulu ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka terus mencari sumber income dari hasil tangan mereka sendiri, sampai mereka berdagang di laut-lautnya orang-orang Romawi, di laut-lautnya orang Romawi gitu ya. Maka ini berarti menandakan memang dalam Islam juga menggambarkan Islam ini agama bekerja, agama produktif ya, agama kreativitas, di mana agama yang penuh dengan inovasi, di mana seluruh penganutnya dianjurkan untuk tidak vakum ya, mereka terus bekerja, mereka menghasilkan produktif dan seterusnya. Nah, ini termasuk bagian penting dari pesan kejadian Zainab radhiyallahu anha, sampai Nabi SAW memastikan inilah sedekah yang afdal dibandingkan sedekah yang lainnya ya. Jadi sesekali kalau ibu-ibu memungkinkan, misalnya walaupun kita misalnya sudah punya kemampuan dan ada kesibukan, kita langsung beli dari restoran lalu kita berikan, tapi sesekali mungkin ada saatnya di mana kita lowongin, kita bersedekah minimal misalnya buat kedua orang tua kita, atau ada tamu khusus datang ke rumah, mungkin kita masak. Nah, ini beda pahalanya. Atau hal-hal yang semisalnya lah, ya, hal-hal yang semisalnya yang bisa kita lakukan. Apalagi sekarang menjelang Ramadan, banyak sekali peluang kita untuk bersedekah ya. Sama dengan membuka puasakan orang ya, itu usahakan kita targetkan dari sekarang ya. Ini nggak rasa lagi sisa 2 minggu kurang lebih Ramadan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah blok masjid-masjid dekat rumah untuk titipin air mineral, kurma ya. Dan kami sudah buatkan program di yayasan kami itu. Insya Allah di sini kalau salah ada yayasan sedekah kreatif, nanti Bapak Ibu bisa tanya ya. Kita mengadakan air mineral, kita adakan kurma ya, dan satu dus isi 10 kilo, itu tinggal dibagiin aja, buka puasain orang. Karena kita bisa dapat pahala 30 hari pahala puasa kita, tapi kita bisa tambah 30 hari lagi yang tambahannya, berarti 60 hari, bisa 90 hari, bisa 120 kelipatan 30 bisa ya. Dengan cara membuka puasakan setiap hari orang. Kalau kita puasa 30 hari, lalu kita buka puasakan 1 orang aja, berarti sudah 60 hari pahala puasa kita. Kalau kita puasakan 2 orang, berarti 90 hari pahala puasa kita. Begitu seterusnya. Dan di masa sekarang kita bahkan bisa meraih pahala buka puasanya walaupun orang lintas kota dan lintas negara. Sekarang Bapak Ibu misalnya punya keluarga nih, ada sudah warga negara Amerika. Jangan luput dari itu, silaturahim sekaligus buka puasakan mereka. Telepon, kalau ada restoran yang online, yang halal, tinggal transfer uang, kemudian suruh antar ke alamat-alamat mereka. Itu bisa, seluruh dunia kita bisa dapat pahalanya. Kalau kita inginkan hal tersebut ya. Dan insya Allah kami juga buatin setiap Ramadan program untuk membuka puasakan orang di Saudi ya. Itu sudah ada programnya, sekitar 15 rialan 1 porsi per harinya ya, per orangnya. Jadi Bapak Ibu terserah mau menyumbang berapa, nanti tinggal hubungi yayasan kami akan alokasikan di sana insya Allah. Dan biasanya kalau ada jemaah yang ikut umroh bersama kami, insya Allah nanti ada umroh bersama saya awal Ramadan ini 15 Februari, kita 18 Februari awal Ramadan kita umroh. Itu biasanya kami ikutkan mereka untuk berbagi di Masjid Haram. Paket-paket yang mereka beli itu, ini paketnya, silakan dibagiin sendiri. Mereka bisa ikut partisipasi paket karena kami punya sufra. Sufra itu kayak plastik ditebarkan dan itu harus izin dari Masjid Haram. Alhamdulillah kami punya tempatnya. Jadi Uhud Tour punya tempat di situ. Sudah setiap tahun kami langganan, kami buka puasain orang gitu ya. Nah, ini juga bisa, yang intinya banyak sekali pintu-pintu sedekah yang jangan sampai luput dari kita. Kemudian lanjutnya paragraf terakhir dikatakan, dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Zainab radhiyallahu anha merajut pakaian lalu memberikannya kepada pasukan Nabi SAW. Mereka menjahit dan memanfaatkannya pada peperangan mereka. Jadi Zainab masak sendiri, kasih orang. Zainab jahit baju sendiri, dikasih pasukan. Nah seperti itu kurang lebih ya. Tapi kalau kita pun sibuk banget, tidak apa-apa, minimal jangan luput ya. Dengan cara kita yang memilih menunya, kita keluarin hartanya gitu ya. Atau kita minimal ikut dalam merapikan, mengaturnya, bagi ke tempat ini sekian, bagi ke tempat ini sekian. Semua itu mudah-mudahan kita berharap juga ada nilai pahala tersendiri. Intinya di setiap ibadah itu kalau Bapak Ibu punya satu upaya, maka Allah akan nilai.
Saya pernah sampaikan kan, cara melipat gandakan pahala itu banyak sekali di satu ibadah yang sama. Yang pertama keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, makin ikhlas makin besar pahalanya. Yang kedua adalah mengejar keutamaan yang dijanjikan oleh Allah di situ, niat untuk mengejar itu juga ada pahalanya. Yang ketiga kita marketingkan, pasarkan, tawarkan ke orang-orang. Bapak Ibu tahu kegiatan yayasan tertentu, sosial atau apalah, Bapak Ibu beritakan ke orang, lalu orang kerjakan maka akan dapat pahala. Contoh kajian kita seperti ini, misalnya panitia membolehkan silakan kalau mau undang orang, misal, lalu kita sempat sampaikan ke kerabat kita, ada yang datang juga ikut misalnya. Nah hadirnya dia dapat pahala, kita juga dapat pahala karena kita yang mengajaknya gitu ya. Nah terus selanjutnya itu kemasan. Ini selalu saya ingatkan kemasan ya, kemasan itu beda sekali. Bapak Ibu kalau bangun malam kita sholat dengan mukennah apa adanya, ya sejadah juga yang biasa kita pakai mungkin maaf belum dicuci, itu kan mukennah juga sama, ya kita sholat ya sambil dalam kondisi mungkin masih pakai baju rumahnya, tinggal dilapis mukennah, wudhu terus sholat. Surah yang terlintas apa ya udah kita baca aja, misalnya Al-Masad, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya. Tapi kalau ada orang sebelum dia tidur, memang dia siapkan setiap hari, dia bubuhi minyak wangi misalnya mukennahnya, sejadahnya, kalau laki-laki mungkin baju kokohnya, kopiahnya. Dia tahu dia akan bertemu dengan Allah, dia rapikan kemasan itu. Dia udah atur, pada saat bangun tidur saya akan bangun jam 3:30, saya akan mandi untuk menghadap kepada Allah. Saya akan pilih surah-surah yang akan saya baca, nah ini lebih pahalanya karena ada kemasannya. Nah pengemasan ini ada pahala sendiri. Ya, jadi kalau makin kita punya upaya dalam satu perbuatan baik, maka makin besar pahalanya. Nah itu kurang lebih itu pesan dari kehidupan Zainab radhiyallahu anha. Sekarang kita masuk dua sahabat yang tersisa dalam kisah orang-orang soleh. Ya, dengan ini nanti insya Allah berarti kita sudah tutup kisah orang-orang soleh. Kedepannya kita akan belajar bab baru, berobat dengan sedekah. Berobat dengan sedekah. Kisah yang kedua pada siang ini adalah kisah Abu Dahdah. Abu Dahdah salah satu sahabat Nabi juga yang terkenal sekali, sangat soleh dan suka sekali sedekah. Ya, suka sekali sedekah. Salah satu yang menarik adalah pada saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 245. Ini saya bacakan riwayatnya ya, di halaman 41 kalau yang pegang bukunya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Takala turun ayat Al-Quran surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 245 yang berbunyi, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dalam kurung menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi perhatikan lafadznya ya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya dia sedekah, Allah anggap sedekahnya dia itu sebagai pinjaman Allah. Abu Dahdah ini dengan sangat cekatan, dia begitu dengar Nabi SAW sampaikan ayat ini, langsung dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Allah hendak meminta pinjaman dari kita? Maka kata Nabi SAW, ya benar wahai Abu Dahdah. Lalu dia berkata, perlihatkanlah tangan anda. Ya. Minta tangan Nabi SAW, lalu dia mengambil tangan beliau, tangan Nabi SAW, seraya berkata, saya telah memberi pinjaman kepada Allah berupa kebun saya. Kebunnya berisi 600 pohon kurma. Ya, satu pohon kurmanya sudah mahal sekali itu ya. Ini ada 600 pohon kurma, lalu dia berjalan menuju kebunnya, sedangkan Ummu Dahdah istrinya berada di dalamnya beserta keluarganya. Kemudian Abu Dahdah berkata, wahai Ummu Dahdah. Lalu Ummu Dahdah menjawab, ya wahai Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah berkata, keluarlah dari kebun ini atau kebun itu karena aku telah memberikannya kepada Allah sebagai pinjaman. Lalu Nabi SAW bersabda, kam min azqin radahin li Abi Dahdah fil jannah. Betapa banyak pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga nanti. Beliau mengucapkannya beberapa kali. Riwayat ini kita ambil pelajaran penting dulu. Ya, pelajarannya banyak sekali dari riwayat ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwasanya ayat Al-Quran itu memang kadang-kadang turun karena kasus yang sedang terjadi. Banyak sekali ayat Al-Quran turun karena kasus sahabat-sahabat dalam masalah kasus rumah tangga,
ya, seperti surat Al-Mujadilah. Kemudian ada kasus tentang rumah tangga sahabat, ada rumah tangga Nabi SAW seperti surah At-Tahrim. Ada contoh kisah tentang peperangan-peperangan Nabi, turunnya surah Al-Anfal misalnya. Banyak kasus-kasus yang sedang terjadi, lalu ayat Al-Quran turun. Yang biasa dikenal dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, gitu ya. Nah, kalau ada Bapak Ibu baca Al-Quran dan ditulis sebab turunnya, itu perlu Bapak Ibu tahu. Karena kalau kita tahu sebab turunnya, kita akan lebih mudah mengaplikasikan ayat tersebut dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu kurang lebih. Yang uniknya adalah kita bukan sedang membahas sebab turunnya ayat Al-Baqarah 245, tapi bagaimana responnya Abu Dahdah terhadap ayat. Ini pelajaran kita yang kedua. Kalau pelajaran pertama memang ada ayat-ayat Al-Quran yang turun dan ada sebab turunnya, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pentingnya seorang muslim segera merespon panggilan dan seruan Allah dan Rasulnya. Apa saja yang Bapak Ibu dengar dari pengajian, sudah sampaikan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, orang yang terbaik dari kaum muslimin adalah yang mendengarkan lalu mengaplikasikan. Sebagai contoh, sebelum kita bahas jauh Abu Dahdah radhiyallahu anhu, pernah dengar Abu Bakar, sahabat Nabi yang mulia, yang terkenal sekali sebagai mertua Nabi, itu begitu Rasulullah SAW bilang, wahai Abu Bakar, saya adalah utusan Allah. Tanpa ragu dia mengatakan, Anda adalah utusan Allah. Lalu dia beriman, dia laki-laki pertama yang beriman dari kalangan dewasa. Di hari yang sama Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar keluar mengajak teman-teman dekatnya langsung. Yang pertama didakwai adalah Uthman bin Affan. Uthman ini orang kayanya Mekah, akhirnya jadi anak mantunya Nabi. Maka dengan itu semua pahala perbuatannya Uthman dipanen oleh Abu Bakar. Uthman kalau pernah dengar bagaimana kita pernah sebutkan itu ya di kisah-kisah sebelumnya, ada infaknya Uthman bin Affan, bagaimana beliau membeli surga dengan hartanya ya. Pada saat terutama perang Tabuk, beli sumur, beliau biayai peperangan sampai Nabi mengatakan tidak ada lagi yang menghalangi Uthman masuk ke surga setelah apa yang dia buat hari ini. Abu Bakar panen semua pahalanya karena Uthman masuk Islam di tangan ya Abu Bakar. Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi yang terkenal juga kaya raya, lalu kemudian dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Terkenal orang yang sangat baik, itu juga masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Bagaimana juga masuk Islam di tangan Abu Bakar adalah Talha bin Ubaidillah, ini salah satu dari 10 sahabat juga dia masuk surga. Zubair bin Awam yang punya kiprah banyak sekali dalam peperangan Nabi SAW, sepupu Nabi juga masuk Islam di tangan dia. Jadi begitu banyaknya orang yang dipanen pahalanya oleh Abu Bakar hanya karena segera dalam mengaplikasikan ilmu agama. Jadi usahakan setiap hadir di pengajian Bapak Ibu sekalian, ada pesan yang Anda bawa pulang. Pesan ini jangan hanya sekedar oh gitu ya, enggak. Apa pesannya? Supaya nggak lupa catat di memori handphone, catat ini, buat kesimpulan, kirim ke grup. Ini yang begini ini boleh dikasih buat status. Statusnya misalnya oh cerita tentang Zainab binti Jahash. Pelajarannya ini misal contoh. Itu satu pesan yang baik. Kita tidak pernah tahu dari pesan itu siapa yang dapat hidayah. Saya berapa kali ketemu orang Allah permudah baik di kalangan dai-dai atau di kalangan orang awam gitu ya. Yang ketemu sama saya, Ustadz ceramah antum yang ini menyadarkan saya tentang ini dan itu. Padahal saya nggak pernah bermaksud orang itu. Tapi ternyata begitu kita angkat di media dan ternyata bisa bermanfaat. Kita tidak tahu siapa yang Allah sentuhkan hatinya. Saya pernah mengirim sebuah informasi hadis Nabi SAW, masyhur sekali hadis itu. Yang bunyinya kata Nabi SAW, siapa yang akhir kalimatnya sebelum wafat la ilaha illallah masuk surga. Subhanallah, saya share ke teman-teman dai, teman-teman kami terutama yang seangkatan di Madinah. Ada satu orang ketemu saya mungkin sebulan setelah itu. Beliau langsung bilang, Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Dia bilang, ayah saya baru meninggal bulan lalu dia bilang. Oh Masya Allah, semoga saya doakan Allah ajrakum, semoga Allah lipat gandakan pahala antum. Karena itu sunnah Nabi SAW ya. Inna lillahi ma'atha, milik Allah yang dia kasih, wa lillahi ma'akhat, milik Allah yang diambil, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Terus dia bilang, Ustaz, antum ingat gak? Bulan lalu sempat antum share sebuah hadis. Siapa yang kata Nabi SAW, siapa yang akhir kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Antum tahu pada saat hadis itu masuk di handphone dan anda buka, ayah anak lagi sakarat. Ayahnya lagi sakarat, mau mati, sudah mati. Dan dia sempat belum terfikir untuk mentalkinnya. Tapi begitu dia baca hadis tersebut, dia membacakan la ilaha illallah. Saya nggak pernah tahu ayahnya dia akan meninggal di saat itu atau akan bermanfaat bagi dia. Apalagi teman ini tamatan kuliah hadis. Tapi subhanallah Allah sampaikan ke dia. Allah kita tidak pernah tahu.
Ya, ini contohnya gitu ya. Berapa banyak orang yang membahasakan hal seperti ini dengan kami. Jadi kita tidak pernah tahu. Makanya kalau Bapak Ibu punya media, gunakan untuk kebaikan. Kita tidak pernah tahu siapa yang baca status kita, siapa yang baca informasi yang kita angkat di media kita yang akhirnya menjadi penyebab hidayahnya. Siapa tahu bahkan orang itu adalah orang yang punya pengaruh besar. Kita bicara tentang sedekah, lalu dia sedekah sekian banyak, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Ada satu jemaah datang ke saya mengatakan, Ustaz, setelah dengar ceramah antum, saya jadi ketagihan dengan sedekah. Jadi sekarang kalau saya tidak sedekah malah saya merasa keliru, gitu, ada kekurangan. Maka dia selalu sedekah. Mana saya pernah berpikir dia akan amalkan sampai seperti itu, sampai dirutinkan sedekah setiap hari dan jumlahnya sangat besar, gitu ya. Nah, padahal cuma sebuah cuplikan, sebuah motivasi yang kita sampaikan. Maka hal seperti ini pesan penting dari Abu Dahdah. Bagaimana beliau radhiyallahu anhu begitu dengar dari Nabi SAW, ada ayat turun ini, ayat Al-Quran Nabi bacakan, man dalladhi yuqridullah qardan hasana, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Orang yang pertama langsung mengaplikasikan ayat ini adalah Abu Dahdah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah ayat ini secara letter-let kalau Allah menyuruh akan meminta pinjaman dari kami? Maka kata Nabi SAW, iya. Tanpa menunda, Abu Dahdah mengingat harta dia terbaik adalah satu kebun isinya 600 pohon kurma. Perlu Bapak Ibu saya kasih informasi, di Timur Tengah, di Saudi secara khusus sampai hari ini, kalau orang cuma punya rumah besar, mobil mewah, jabatan itu masih biasa. Orang yang dianggap kaya itu orang kalau punya kebun kurma. Karena kebun kurma ini umurnya pohon itu mirip seperti pohon kelapa. Bisa tahunan, bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Dan produktif, selalu ada hasilnya. Plus kurma itu walaupun mirip-mirip pohonnya, itu ada kurang lebih 300 jenis kurma, beda-beda. Kuasa Allah, ada yang basah, ada yang kering, ada yang warna kuning, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang hitam, macam-macam. Ya, rasanya beda-beda, ukurannya beda-beda gitu ya. Kalau kurma kering itu bisa bertahan sampai tahunan, walaupun ditaruh di luar, ya. Kecuali tempat itu lembab segala macam, mungkin baru ada kutu atau serangganya. Tapi kalau enggak, tetap aja bagus gitu ya. Apalagi kalau Anda amankan di tempat sedikit sejuk atau di kulkas itu lebih aman, bisa awet bertahun-tahun tidak apa-apa gitu. Jadi pohon kurma itu sebenarnya simbol orang kaya. Nah begitulah. Abu Dahdah ini bukan memilih satu budaknya dibebasin, atau dia mengatakan misalnya hasil kebun saya nanti panenin untuk sedekah di jalan Allah. Dia langsung pegang tangan Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini ada kebun kurma saya yang paling saya sukai, maka saya sedekahkan, pinjamkan di jalan Allah. Terdiri dari 600 pohon kurma. Ini luar biasa ini ya. Sedekah yang terbaik. Dan bagaimana cepatnya seseorang merespon perintah Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, bagaimana seseorang atau suami istri itu harus sama-sama sejalan. Bapak ibu, ibu-ibu ini kalau pulang pengajian begini bercerita sama suaminya, ya, bercerita sama anaknya. Tadi kita belajar ini, tadi kita belajar itu. Nggak ada salahnya menceritakan itu ya, supaya apa yang ibu pelajari dalam 1 jam misalnya, itu bisa disimpulkan dalam 5-10 menit kepada suami, kepada anak. Oh ternyata sedekah itu harus begini, harus begini, harus begini ya. Kita tunjukkan bahwa kita lebih butuh daripada penerima, kita kejar pahalanya dan segala macam. Kita yakin itu akan bisa menjadi penyebab kita keluar dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Dan banyak sekali pesan-pesan yang sudah kita sampaikan gitu. Supaya dia bisa sejalan ya. Saya mohon maaf harus membahasakan ini. Pernah ada satu ibu aktif sekali hadir di pengajian. Suaminya juga bergerak di anggota dewan gitu ya. Rupanya karena dia selama ini aktif sekali ikut pengajian, hampir setiap pekan saya isi pengajian di rumah beliau, dan ternyata ada kajian-kajian ustadz lain juga, tapi nggak pernah beliau cerita sama suaminya. Akhirnya suaminya sampai ketemu sama saya dan membahasakan, Ustadz, istri saya ini dengan saya sudah antara langit sama bumi, dia udah di mana pemahamannya, saya masih belum paham apa-apa ini. Jadi kadang-kadang saya pun merasa risih di rumah, saya merasa kok ada perubahan tiba-tiba, saya tidak tahu karena tidak dibahasakan, performanya berubah. Ya, kalau cuma berubah muamalah sehari-hari lebih baik mungkin oke lah, tapi ada hal-hal yang lain gitu. Saya merasa saya tidak terimbangi dengan ini. Jadi ada keluhan itu yang sampai ke saya. Berarti ada poin yang mesti kita berbagi. Sama bapak-bapak yang ikut kajian juga kadang-kadang mengeluh istrinya tidak pernah diberikan kesempatan, tidak pernah diajak, akhirnya jadi tidak paham, tidak sejalan akhirnya gitu kan. Yang satu mau sedekah, yang satu tidak mau sedekah. Yang satu mau umrah, yang satu tidak mau umrah. Yang satu mau haji, yang satu tidak mau haji. Yang satu mau anaknya masuk sekolah agama, yang satu tidak mau masuk sekolah agama. Bentrok terus.
karena nggak pernah dibuat sejalan. Ada cerita yang lain, saya pernah ngisi pengajian mungkin Allahu alam sehingga saya 5 tahunan lah di salah satu kantor di Sudirman. Kebetulan di kantor itu cukup besar, diambil tempat yang sangat besar dan sampai bisa membuat mungkin setengah kantor itu bisa nampung, kalau saya lihat sih mungkin ratusan orang sholat di situ ya. Diadakan sholat setiap hari di situ dan saya isi kajian. Nah sampai mungkin sudah berjalan 2 tahun atau 3 tahun, saya baru ketemu sama direkturnya. Duduk sama saya, dia bilang, Ustadz saya Fulan bin Fulan, saya direkturnya di sini, yang undang Ustadz. Oh iya, rupanya dia selalu hadir tapi nggak pernah kenalin diri. Tapi udah 2-3 tahun baru kenalin diri gitu. Oh iya, saya bilang salam kenal Pak. Saya mohon maaf, saya kadang-kadang kalau diundang, saya salah satu pribadi saya nggak suka bertanya. Saya nggak enak kalau nanya, ya siapa pemilik rumah, siapa ini, saya nggak enak. Nanti belum tentu orang semua mau ditanya, tapi kalau dijelasin ke saya baru saya respon gitu. Dia bilang, ya nggak apa-apa Ustadz. Terus dia bilang, Ustadz saya mau cerita sebentar. Ustadz tahu kenapa saya undang ke sini? Saya bilang enggak, saya nggak tahu Pak. Dia bilang karena istri saya. Dia ngomong gitu. Dia bilang saya dulu ini Ustadz jauh dari agama. Ya, saya jauh dari agama. Tapi istri saya suka hadir kajian Ustadz. Tapi setiap dia datang, dia pulang dia cerita sama saya. Kalau ketemu duduk, salah satu waktu yang kami duduk itu diantaranya cerita tentang tadi saya ikut kajian, saya belajar ini, saya belajar ini, belajar ini. Saya dengarin, awalnya sih saya jenuh gitu, apa sih? Karena saya bukan orang pengajian, saya nggak suka. Saya ini orang bisnis gitu ya. Saya nggak berpikir itu, tapi lama-lama karena hampir keseringan dia cerita, saya merasa penasaran juga. Jadi pernah sekali dia nggak cerita, saya tanya, kamu belajar apa lagi? Lalu kemudian dia dengar, terus saya kok tertarik, kenapa kok saya merasa setiap saya dengar manfaat aja yang saya dapatkan. Akhirnya saya berpikir setelah Allah tanamkan iman dalam hati saya undang aja Ustadz. Kebetulan Ustadz juga ada waktu maka saya datang isi kajian. Atau saya juga datang dengerin kajian. Dan bukan cuma beliau, itu banyak tenan-tenan, banyak orang yang sewa tempat di gedung itu diundang semua sama dia. Datang situ dikasih makan siang, dikasih kajian, ratusan orang yang hadir. Itu Masya Allah banget itu. Maksudnya efek daripada komunikasi ini penting sekali. Sekarang kenapa saya ceritakan ini Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan ya. Bayangkan kalau ibu di posisi Ummu Dahdah, istrinya Abu Dahdah ini. Ibu lagi duduk di kebun kurma sama keluarganya ibu. Tiba-tiba suami ibu datang. Ya. Wahai Ummu Dahdah, keluar sekarang dari kebun ini. Saya sudah serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Kayak gimana ibu respon kira-kira? Ini gak salah ini. Dikasih ke siapa? Kan kita bisa saja kebawa emosi karena mungkin belum sejalan. Tetapi mungkin karena komunikasi antara Abu Dahdah sama Ummu Dahdah sudah sering tentang masalah sedekah. Juga Ummu Dahdah ini sangat tahu kalau Abu Dahdah ini dekat sama Rasulullah. Dia sudah tidak ada pikiran negatif tentang suaminya. Ini yang membuat riwayat ini dengan sangat simpel. Kebun yang sangat disukai, lagi dinikmati hasil panennya. Tiba-tiba suaminya bilang, saya sudah pinjamkan kepada Allah. Tanpa banyak berpikir, Ummu Dahdah mengajak anak sama keluarganya keluar dari kebun tersebut dan menyerahkan. Tidak protes, tidak apa. Udah, ini untuk Allah dan Rasul. Dan dia tahu betul, ibu harus tahu selama ibu dan suami masih status suami istri, perbuatan baik itu akan sama-sama. Ya, walaupun misalnya uang dari suami nih, ibu sedekah, lalu suami dapat derajat tinggi, atau suami ibu mungkin punya kiprah banyak di luar sana. Dia punya banyak pahala, mungkin dia bantu masjid, bantu segala macam, dia tidak tahu memudahkan urusan masyarakat, tanda tangannya berpengaruh. Misal contoh, ibu cuma di rumah, tetap ibu kalau status suami istrinya dia, itu akan diangkat ke derajatnya dia di surga. Jadi memang banyak sekali efeknya, makanya perlu ada komunikasi yang sama, yang sejalan. Minimal menyampaikan tentang aktivitas kita, apalagi kalau positif gitu ya. Berikan sebuah kesimpulan sederhana, tadi belajar ini, tadi saya dapat ini ya. Bagaimana kalau begini dan begitu, kita minta sarannya, saya mau sedekah dengan ini, kira-kira seperti apa, tadi saya dengar ceramah begini. Mau ambil cuplikan 1 menit, banyak sekali di Instagram kami. Tinggal download setiap hari bisa di-share. Mau materi apa insya Allah ada di situ ya. Sudah ada ribuan cuplikan, bisa Bapak Ibu berikan. Nah itu kita ambil dari pelajaran bagaimana Abu Dahdah waktu menyerahkan 600 pohon kurma kepada Nabi SAW berarti sudah disedekahkan. Dia langsung ketemu sama istrinya yang kebetulan ada di kebun kurma dan mengatakan, wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini karena sungguhnya aku sudah pinjamkan untuk Allah. Maka dengan itu Nabi SAW langsung memuji. Ya. Ini berarti pelajaran yang selanjutnya, yang keempat atau yang kelima tadi saya lupa susunannya, bahwasanya orang yang menyumbang seperti ini langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di sini karena dia menyumbang pohon kurma, maka Allah pun akan memberikan dia pohon kurma yang banyak di surga, ya. Dan itu pohon kurma bukan seperti yang kita bayangkan, ya. Pohon kurma di surga itu beda sekali. Ya, kata Nabi SAW, satu buah kurma di surga itu seperti tempayan besarnya. Warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu, dan lebih lembut dari buih. Ya, dan buah-buah surga itu setiap dipetik keluar baru, nggak pernah habis. Dia nggak ada istilahnya kayak kita buah di dunia musiman. Kita sekarang mangga lagi musim, tunggu tahun depan musim lagi. Durian tunggu lagi musimnya. Kalau ini enggak, setiap kali dipetik maka akan keluar buah baru. Jadi supaya jangan kita bayangkan, oh apa sih gunanya saya cuma dapat pohon buah. Nah buah ini salah satu ya hiburan dan nikmat yang Allah berikan. Masih kisah Abu Dahdah di riwayat yang lain dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan memiliki pohon kurma. Sedang saya berkeinginan membangun kebun di tempatnya. Maka suruhlah dia agar memberikan tempat tersebut untukku sehingga saya dapat membangunnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, A'tihi iyaha binakhlatin fil jannah. Berikanlah pohon tersebut kepadanya dengan ganti satu pohon kurma di surga. Namun orang yang memiliki pohon itu tidak memberikannya, menolak memberikannya. Kemudian Abu Dahdah berkata kepada laki-laki tersebut, juallah pohon kurmamu itu dengan bayaran kebunku berisi 600 pohon kurma. Laki-laki tersebut bersedia menjualnya. Lalu Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah membeli pohon kurma tersebut dengan bayaran kebunku. Maka berikanlah pohon itu kepada anak yatim tersebut, karena saya telah menyerahkannya kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan, kam min azkin radahin li Abi Dahdah fil jannah. Betapa banyak pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah ini riwayat yang kedua. Jadi kalau kita lihat sih secara secara global itu beda kisah ya. Maksudnya beda kejadian, tapi orang yang sama Abu Dahdah. Tetapi kalau kita lihat lafadz hadisnya secara khusus, sepertinya sama kejadiannya. Tapi bisa saja karena Abu Dahdah ini orang yang dermawan, beda kisah. Jadi ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW lalu bilang, mengeluh dia. Dia kebetulan mau bercocok tanam di satu tanah. Tapi di tanah itu ada satu pohon milik orang lain. Jadi kayak misalnya meja ini tanah, misalnya di sini ini ada satu pohon itu tidak masuk dalam tanahnya orang yang mau bercocok tanam situ. Ini pohon ini punyanya orang lain. Jadi kayak kalau dia harus buat pagarnya harus melengkung, mengganggu gitu ya. Maka dia mengeluh kepada Nabi SAW. Maka dia bilang, ya Rasulullah, tolong minta sama satu orang ini. Itu pohon kurmanya dikasih ke saya. Atau dijual juga nggak masalah. Yang penting saya bisa nanti penuh ini untuk bisa rata. Kalau dia punya pohon situ nanti tabrakan dengan pohon saya atau apa, jadi nggak enak nantinya. Karena sudah terlalu masuk ke lokasi gitu. Maka Nabi bilang sama orang tadi yang punya pohon, kasih aja saudaramu ini. Sedekah aja. Diganti satu pohon itu dengan pohon kurma di surga. Tapi orang itu nggak mau. Abu Dahdah ini karena dermawannya yang tokoh yang sedang kita bahas, dia langsung datangi orang pemilik pohon yang satu itu. Lalu dia bilang, kasih saja pohon kurmamu satu itu, saya beli. Barter, tukar sama kebun saya isinya 600 pohon kurma. Satu ditukar dengan 600. Orang itu langsung mau. Satu ditukar 600, siapa yang gak mau gitu. Diambil sama dia pohon kurma, kebun kurma tersebut. Lalu ini pohon ini Abu Dahdah laporkan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, satu pohon yang tadinya anda mau suruh kasih ke orang anak yatim ini, kebetulan anak yatim yang minta, itu sudah saya ganti dengan kebun kurma saya. Ini punya anda sekarang. Anda mau sedekah kasih siapapun silakan. Mau kasih anak itu pun silakan. Maka Nabi SAW pun memberikan kepada pemilik tanah tadi, lalu mengatakan tentang Abu Dahdah berapa banyak nanti pohon-pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Coba kita berada dalam kisah ini, kita lebih renungi lagi. Bagaimana kalau kita di posisi Abu Dahdah? Ada satu orang datang ke Nabi, dia cuma minta satu kebun, satu pohon. Dan karena Abu Dahdah lihat ini permintaannya Nabi, Nabi dimuliakan sini. Karena permintaan Nabi, maka beliau untuk memenuhi dan menggembirakan hati Nabi, supaya Nabi bisa tetap membantu orang yang minta tadi, karena Nabi suruh kasih, ya, bukan Nabi suruh jual, maka dia barter dengan pohon kurmanya hanya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jenis sedekah seperti ini harusnya kita coba
buat dalam hidup kita ya. Kalau ada satu tantangan Bapak Ibu sekalian, ada misalnya jenis sedekah yang kita belum pernah ya. Kita lihat kok ini kayak belum pernah saya sedekah. Dan kadang-kadang ujian Allah datang itu sesuatu yang menjengkelkan buat kita. Orang yang sama minta, kadang-kadang orang minta dengan kata-kata kasar gitu ya. Tapi itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah di masa Nabi SAW ada satu orang Arab Badui datang ke Nabi. Nabi lagi di masjid sama sahabat-sahabatnya, lagi rame banget. Ya, saya kadang-kadang kalau menyampaikan riwayat saya coba renungi bagaimana kalau saya di posisi itu ya. Nabi lagi di depan, Nabi raja, Nabi di depan sahabat-sahabatnya, datang satu orang Arab Badui teriak begini, wahai Muhammad. Tidak panggil Rasulullah, kalau orang Badui itu selalu panggil nama. Lalu wahai Muhammad. Lalu Nabi balik ke dia, apa dia bilang? Berikan harta Allah yang diamanahkan di pundakmu kepada kami. Minta sedekah. Jadi seperti orang datang ke rumah Bapak Ibu lalu bilang, Bu, Pak, kasih itu dong uang yang selama ini sudah dapat uang bulanan. Itu kan amanah dari Allah juga. Ya, kita berpikir ini orang ngawur ini kok ngomong gini gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Nabi SAW tidak melihat lagi orang ini, tidak memperhatikan lagi tutur kata yang diucapkan. Tapi Nabi sedang melihat esensinya. Tujuan utamanya adalah Allah sedang datangkan orang ini minta bantuan. Tugas saya memberi. Jadi sedekahnya yang dilihat. Maka Nabi SAW kasih orang itu. Setelah dikasih, uniknya Nabi tanya begini, cukupkah? Orang ini dengan sangat kasar mengatakan belum. Hampir satu masjid orang marah sama orang ini. Dan sudah kelihatan raut wajah sahabat berubah. Orang ini gak tahu diri. Udah minta dengan kasar, dikasih bilang belum cukup lagi. Nabi masih sabar, ini ujiannya. Nabi bilang sama dia, ikutlah ke rumahku. Lalu ikut ke rumah Nabi. Nabi kasih dia. Setelah Nabi kasih, Nabi tanya, cukupkah? Dia bilang, iya, jazakallahu khairan. Waktu dia bilang jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Nabi langsung pegang kata-kata itu. Nabi mengatakan, alangkah indahnya kata-katamu ini. Andai saja kau ucapkan kata-kata ini di depan sahabat-sahabatku, maka akan lebih baik. Mau enggak kau ucapkan kata-kata ini di depan mereka? Karena tadi saya lihat mereka sudah terpukul dengan kata-katamu. Orang ini rupanya baru sadar. Rupanya orang ini bukan mau kasar dengan Nabi. Tradisi di kampungnya memang begitu. Mereka biasa begitu, orang padang pasir teriak-teriak seakan-akan marah padahal sebenarnya tidak. Kita kan tidak tahu tradisi orang ya. Dia sebenarnya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tapi kita tidak tahu kebiasaan dia. Maka akhirnya dia pun mengatakan baik ya Rasulullah. Nabi pergi ke masjid lalu sebelum sahabatnya bubar mengatakan, tadi saya tahu dari kata-kata orang yang ditunjuk orang tersebut. Ada hal yang mengganjal di hati kalian karena kalian tidak suka dengan tutur katanya. Dia minta dengan cara dia, kemudian kami memberi, kami tanya belum cukup, sudah cukup, dia bilang belum, lalu kami ajak ke rumah kami dan kami berikan ke dia, lalu pada saat kami tanya, dia mengucapkan kata-kata yang baik. Apa yang kau ucapkan setelah kami berikan, cukupkah? Orang itu mengatakan cukup ya Rasulullah, jazakallahu khairan. Kata Nabi, lihat, dia sudah mengucapkan kata-kata baik. Jangan lagi ada yang tersangkut dalam hatinya tentang orang ini. Jadi memang kadang-kadang Allah datangkan kita. Kalau ibu dan bapak sudah mulai buka pintu sedekah ini, oke, saya mau coba dermawan deh, saya mau berbagi. Hati-hati nanti akan datang ujian-ujian. Memang Allah datangkan ujian untuk menaikkan level kita. Ada orang yang minta, mungkin menjengkelkan, mungkin caranya yang kita tidak suka, mungkin permintaannya jumlahnya terlalu besar, mungkin ini dan itu. Tapi kita coba berpikir ini adalah pesan dari Allah untuk memberikan sesuatu kepada saya, balasan yang lebih baik dari itu. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Ini pelajaran dari Abu Dahdah. Sekarang kita tutup dengan orang ketiga yang terakhir ya. Abu Talha. Abu Talha juga punya kisah sendiri di halaman 43 sampai halaman 45 ya. Saya bacakan. Abu Talha radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Abu Talha radhiyallahu anhu adalah sahabat Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah berupa pohon kurma, dan hartanya yang paling dicintainya adalah sebuah kebun bernama Bayruha. Bayruha ya. Kalau sekarang lokasi Bayruha ini sudah masuk dalam Masjid Nabawi, perluasan masjid ya. Kalau tidak salah memang pemerintah Saudi itu pada saat bangun ada jenis granit marmer itu dibedain warnanya. Itu hanya orang tertentu aja yang tahu kalau itu adalah dulu bekas kebunnya Abu Talha, namanya Bayruha. Dan ternyata Bayruha ini menghadap ke masjid.
Ya, maksudnya berhadap-hadapan sama masjid. Di sini masjid, dia di bagian depannya. Lalu Rasulullah SAW memasukinya dan minum ya dari air segarnya. Karena di kebun itu ada sumber mata air yang sering Nabi minum dari situ. Anas berkata, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Maksudnya kamu tidak mungkin bisa terima pahala maksimal sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Beranjaklah Abu Talha radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW seraya berkata, sesungguhnya Allah berfirman, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Al-Imran ayat 92. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan kebajikan, pahala, sampai kalian menafkahkan apa yang paling kalian cintai. Sesungguhnya kata Abu Talha, hartaku yang paling aku cintai adalah Bayruha, kebun tadi yang ada sumber mata airnya. Dan ini berarti eksklusif sekali ya. Karena masjid Nabi, kemudian itu kebun di depannya. Perlu Bapak Ibu tahu, di kota Madinah, lokasi yang paling eksklusif, kalau kita di Jakarta mungkin di Menteng misalnya, itu yang paling eksklusif di masa itu adalah di sekitar masjidnya Nabi. Karena memang waktu Nabi sudah bangun masjid, Nabi tinggal sana itu jadi eksklusif banget, tanahnya jadi mahal semuanya. Jadi Bayruha ini termasuk kebun yang mahal sekali, apalagi Nabi sering bolak-balik nikmatin airnya di situ ya. Maka Abu Talha mengatakan setelah turun ayat ini, kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala sampai kalian infakkan apa yang paling kalian cintai. Dia mengatakan, sungguhnya ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai, aku sukai adalah Bayruha, kebun ini. Maka hartaku itu menjadi sedekah karena Allah. Saya mengharapkan kebajikan darinya dan ganjarannya di sisi Allah. Maka pergunakanlah wahai Rasulullah. Maksudnya silakan anda bagi bagaimana cara anda menurut yang terbaik yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Anas berkata radhiyallahu anhu, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Bakhin, dzalika malur rabih." Bakhin, dzalika malur rabih. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talha, "Af'al ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, sangat beruntung, bagus banget ini harta yang kamu keluarkan. Itulah harta yang untung ya. Itulah harta yang beruntung atau untung. Sungguh, kata Nabi SAW, saya telah mendengar apa yang kamu sampaikan dan saya berpendapat agar kamu memberikan harta sedekah tersebut kepada karib kerabatmu. Lalu Abu Talha pun berkata, saya akan melakukannya wahai Rasulullah. Kemudian Abu Talha pun membagi-bagikan harta tersebut di antara karib kerabatnya dan keturunan anak pamannya. Riwayat Abu Talha memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, mirip tadi tentunya ya, kisah Abu Dahdah. Bagaimana pentingnya seorang muslim segera merespon setiap kali Bapak Ibu mendengar sebuah seruan dari Allah dan Rasulnya disampaikan dalam lisan para ulama dan para da'i kita. Kerjakan begini Bapak Ibu sekalian, sholat malam, sedekah, haji, umrah, respon langsung. Itu akan jauh lebih besar pahalanya daripada kita tunda-tunda ya, sementara kita punya kemampuan. Yang kedua, dari Al-Imran ayat 92 kita lihat bahwasanya pahala maksimal yang kita bisa dapatkan dari kebajikan kalau kita bisa menginfakkan yang paling kita suka. Mulai dari hal yang sederhana. Contoh, saya pernah kasih contoh ini ya, saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu lagi makan di satu restoran favoritnya, lagi pergi sama suami, sama istri, sama anak-anak, restoran yang sangat bagus misalnya menurut kita. Beli porsi yang kita makan, seperti kita makan, nilainya sama, keluar kasih tukang parkir. Kasih orang miskin yang bawa gerobak itu. Jangan kasih makanan bekas, kasih porsi yang kita makan karena kita suka itu. Berikan sesuatu yang kita suka. Coba mulai sekarang walaupun tidak rutin, baju yang kita suka, jenis yang sama, merek yang sama kita belikan satu atau dua sesuai kemampuan. Apakah kita kasih orang tua kita, kasih saudara kita, sepupu kita, mulai dari kerabat-kerabat. Boleh juga kasih orang lain. Jadi jangan baju sudah sobak-sobek, sudah tua, kita nggak suka baru kita sedekah. Boleh, tapi pahalanya beda dengan orang yang memberikan yang dia suka. Ya, itu akan maksimal pahalanya. Makanan, pakaian, dompet, apa saja, itu kan berikan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu ingin memberi kepada orang, jangan setengah-setengah, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Buat orang yang kita beri itu sudah nggak tahu lagi mau terima kasih seperti apa. Ada orang minta 1 juta rupiah. Ada orang berpikir, sudahlah saya kasih 200 ribu aja. Udah ini yang penting saya bantu. Padahal sebenarnya dia mampu kasih 1 juta.
Kenapa? Karena dia masih melihat orangnya, dia bukan melihat tujuannya, sedekahnya, manfaatnya buat dia. Makanya tadi saya bilang di awal, perbaikin persepsi ini. Kita harus lihat peluang sedekahnya. Ada orang yang mungkin memberikan 1 juta sudah selesai, dia sudah bantu. Ada orang yang lebih baik lagi. Dia cari tahu orang ini, sebenarnya kenapa dia minta 1 juta, ada apa? Anaknya sakit. Dia cari tahu orang itu tinggal di mana, dia utus orang, dia tahu oh ternyata anaknya bukan cuma sakit, anaknya juga tidak sekolah, rumahnya juga sudah mau ambruk. Dia perbaikin rumahnya, dia sekolahin anaknya, sampai orang itu sudah tidak tahu lagi berterima kasih seperti apa. Orang ini maksimal dalam sedekah. Jadi jangan setengah-setengah, orang kalau membantu jangan setengah-setengah. Supaya Allah pun tidak setengah-setengah memberikan kepada kita. Ada hadis pernah kita sampaikan di awal-awal buku kita ini. Kata Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, itu saudarinya Aisyah ya, ipar Nabi SAW. Nabi bilang, hai Asma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan pernah kau perhitungan sama Allah, maka Allah juga perhitungan dengan kamu. Makanya saya bilang tadi, lupakan dulu siapa penerimanya. Tapi bagaimana kita berpikir peluang sedekah yang Allah lihat dan Allah akan balas gitu. Selama kita selalu lihat orang yang menerima, kita akan perhitungan. Pasti orang ini lagi, orang ini lagi. Kemarin saya sudah bantu, bulan lalu saya sudah bantu. Akan begitu karena orang yang kita lihat. Tapi kalau kita lihat adalah sedekahnya, kita tidak akan peduli. Karena orang yang sama atau orang yang berbeda sama aja. Bedanya apa? Sama aja sedekahnya. Dan bisa saja itu adalah amal terakhir kita. Ada pesan penting juga Bapak Ibu sekalian, saya ingin titik beratkan ya. Kadang-kadang kita ini tidak bisa memaksimalkan semua ibadah. Ada orang yang Masya Allah sholat 5 waktunya on time, semua sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat tahajud, semuanya lengkap dikerjakan sama dia. Misal, zikirnya dijaga segala macam, puasa Senin Kamis, Masya Allah bagus banget. Ada orang tidak, mungkin Bapak Ibu bisa introspeksi diri sendiri. Coba lihat mana ibadah yang paling menonjol. Misal, kita bisanya royalnya di sedekah, tapi kita jarang puasa Senin Kamis, kita jarang sholat malam, enggak apa-apa. Maksimal aja yang kita bisa itu. Jangan lagi yang sudah sedekah ini kita perhitungan lagi. Maka tidak ada yang menonjol gitu. Di sisi Allah SWT. Yang lagi menonjol tonjolin aja gitu kan. Karena mungkin kita tidak bisa. Mungkin kita nggak bisa puasa Senin Kamis. Tapi kita selalu buka puasain orang Senin Kamis. Misal. Bisa saja kita dapat pahala mereka kan. Maksimalin aja di mana kita bisa. Ada orang yang Allah bukain peluang dia hafal Quran. Kita mungkin tidak diberikan kesempatan hafal Quran. Tapi kita bisa biayai sekolah tahfidz Quran. Kita bisa biayai guru ngajinya, kita bisa suruh anak-anak kita ikut, kita bisa banyak sekali yang kita bisa masuk di ranah itu. Mana yang Allah mudahkan, maka kita masuk di situ. Dan saya lihat pintu sedekah ini bagi Allah yang Allah bukan pintu rezeki itu paling gampang. Paling gampang sekali karena kita tidak bisa maksimal kerjaan ibadah yang lain, tapi dengan sedekah ini kita bisa ya maksimal gitu ya, kita bisa maksimal. Ada banyak orang saya kenal jemaah kami karena dia tidak bisa hafal Quran. Bacaan Qurannya juga mungkin masih terbata-bata. Dia masih terus belajar. Tapi karena dia merasa ini penting. Dia buka tahfidz Quran. Dia buka pesantren dengan hartanya. Masya Allah banyak da'i-da'i yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Saya bahkan ketemu di salah satu tamatannya itu di luar negeri. Ya, padahal orangnya biasa-biasa saja. Tapi tamatan kampusnya, pesantrennya dia itu sampai ke luar negeri. Sampai jadi imam masjid di mana-mana gitu ya. Itu Masya Allah banget itu keberkahan. Jadi kalau Allah sudah bukain peluang di satu titik, nah udah maksimal aja di situ. Karena tidak semua ibadah kita bisa kerjakan gitu ya. Itu salah satu pesan juga penting. Pesan yang lain juga adalah bagaimana tadi kita sedekah yang terbaik ya. Karena Abu Dahdah mau bersedekah dengan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya orang mendahulukan kerabat sebelum yang lain. Ya. Karena waktu Abu Talha mengatakan ya Rasulullah saya serahkan ini. Kira-kira bagaimana menurut anda? Kata kata Nabi SAW, wahai Abu Talha, saya melihat engkau memberikan kepada kerabatmu. Maka beliau mendahulukan kerabat-kerabatnya. Jadi kalau ada kerabat yang butuh bantuan dengan orang lain butuh bantuan, kita bisa dahulukan kerabat. Kita bisa dahulukan kerabat kita, Allahu a'lam. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi